Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi Presiden Indonesia. Masyarakat Peduli Kelemahan Indonesia Ade Armando melaporkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ke Barreskrim Polri. Prabowo dianggap menyebarkan Politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando didapuk menjadi komisaris PT PLN Nusantara Power. Kabar penunjukan ini dibenarkan oleh Ade Armando sendiri. Ade mengatakan proses serah terima jabatan sudah dilakukan pekan ini, tepatnya pada Kamis 3 Juli 2025. Sebelumnya, ramai beredar surat hasil rapat umum pemegang saham PLN-NV. Potongan dokumen beredar sejak 1 Juli 2025 di media sosial yang memuat nama Ade Armando duduk di jabatan komisaris. Penantian panjang selama lebih dari 10 tahun menjadi corong Jokowi di media sosial, Ade Armando akhirnya memetik hasil. Di sisa-sisa power Jokowi yang masih menguasai istana, Ade Armando akhirnya didapuk jadi komisaris, sebuah jabatan yang tidak menjalankan fungsi apa-apa tapi mendapatkan gaji yang tidak sedikit. Pengangkatan Ade Armando semakin menambah daftar panjang orang-orang yang tidak perlu melakukan proses pendaftaran, tidak juga harus antri dan mengikuti berbagai tahapan seleksi administrasi, mereka mendapatkan fasilitas dari uang rakyat, hanya demi balas budi, sukses menaikkan citra dan elektabilitas penguasa yang mereka dukung. Ade Armando adalah loyalis tulen Jokowi, yang bahkan berkali-kali dimanfaatkan untuk menyerang Prabowo di 2 pilpres sebelumnya, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Nampaknya, pernyataan terakhir ketika menyebut Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, telah mampu mengetuk hati sang wakil presiden, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming untuk mulai memberikan penghidupan yang layak kepada Ade Armando. Digaji, walau tidak melakukan apa-apa. Tidak perlu membangun narasi akal sehat. Cukup dengan melihat rekam jejak, dan Anda akan menemukan fakta, seorang yang terjebak dalam narasi sesatnya. Dulu begitu benci Prabowo, namun sekarang berbalik memuji setinggi langit hanya demi mengejar jabatan. Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi Presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Tapi dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. 6 persoalan itu adalah kejahatan HAM-nya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana, kedekatannya dengan kelompok-kelompok pro negara Islam dan pro khilafah, ketiadaan dukungannya pada demokrasi, serta potensi korupsi. Saya harus ingatkan, ini adalah penilaian saya yang Anda mungkin sama sekali tidak setuju. Dan bisa saja ternyata anggapan saya salah. Dan untuk itu saya membuka diri terhadap koreksi apapun yang bisa Anda berikan. Tapi here goes. Alasan kenapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Saya rasa saya tak perlu terlalu jauh mengulang lagi fakta bahwa Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk menculik belasan atau bahkan puluhan aktivis mahasiswa yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan di masa-masa krisis menuju akhir Orde Baru. Memang ada korban penculikan yang selamat dan bahkan belakangan bergabung dengan Gerindra. Tapi kan kita tidak pernah tahu apakah ada dan berapa banyak yang akhirnya tewas. Prabowo sendiri akhirnya diberhentikan Dewan Kehormatan Militer, antara lain akibat aksi penculikan tersebut. Walau tidak ada bukti yang sangat kuat, Prabowo juga diduga terlibat dalam pembantaian warga sipil ketika ia terlibat dalam operasi militer di Timor Timur. Bahkan sebuah laporan berjudul Blood on the Cross yang dibuat stasiun televisi ABC Australia, Prabowo digambarkan dengan bantuan pasukan bayaran asing membantai masyarakat sipil di Mapenduma Irian dengan berpura-pura sebagai tim Palang Merah Internasional. Buat saya dugaan kejahatan HAM semacam itu sama sekali tidak boleh dilupakan. Penghilangan nyawa dan penghilangan hak asasi manusia secara sengaja adalah kejahatan. Dan kita tentu tidak ingin punya presiden yang pernah terlibat dalam kejahatan kemanusiaan semacam itu. Kedua, hubungan Prabowo dengan keluarga cendana. Buat saya, potensi kebangkitan keluarga cendana adalah kemungkinan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka berusaha kembali melalui parpol-parpol baru, walau gagal. Tapi mantan istri Prabowo, Mbak Titi Soeharto, akan maju sebagai caleg dari Gerindra. Keluarga cendana masih punya kekayaan berlimpah, dan bayangan bahwa mereka akan kembali ke pusat kekuasaan Indonesia layak diperhatikan secara seksama. Bila keluarga cendana sampai kembali ke pusat kekuasaan, kita pada dasarnya sedang membuka kembali pintu lebar-lebar bagi kembalinya korupsi di Indonesia. 3. Ketidakstabilan emosional dan mungkin ketidakstabilan jiwa Prabowo. Prabowo dikenal sebagai tokoh yang tak mampu mengendalikan emosi. Sudah banyak beredar cerita bagaimana dia menghajar bawahannya secara fisik untuk alasan sederhana. Salah satu joke yang terkenal adalah, kalau kita sedang butuh handphone baru, coba aja bikin marah Prabowo agar dia melempar handphonenya ke arah kita. Penilaian para ahli juga membenarkan gambaran umum itu. Pada 2019 yang lalu sempat beredar hasil penilaian para psikolog Universitas Indonesia tentang Jokowi dan Prabowo.
Jika diukur dengan angka 1-10, poin untuk stabilitas emosi Prabowo berada pada angka 5,16, sedangkan Jokowi 7,60. Begitu juga Jokowi hanya memiliki 13% kemungkinan otoriter, sedangkan Prabowo 76%. Soal demokratis, Jokowi memiliki angka 87%, sementara Prabowo hanya 24%. Saya tidak ingin punya presiden semacam itu. Keempat, kedekatan Prabowo dengan kelompok-kelompok pendukung negara Islam dan khilafah. Ya, Prabowo sendiri sih bukan seorang muslim yang taat, tapi di masa lalu terbukti bahwa ia bersedia memanfaatkan dukungan kelompok-kelompok Islam garis keras untuk mencapai tujuan politiknya. Itu sudah dia lakukan sejak tahun 1990-an. Tapi hal serupa dilakukannya lagi dalam pertarungan Pilpres 2014 dan Pilgub DKI pada 2017. Di masa itu, kelompok-kelompok pro negara Islam dan khilafah melihat Prabowo sebagai panglima Islam untuk membangun kejayaan negara Islam. Pada 2014, berlangsung kampanye hitam dilakukan kubu Prabowo untuk menghancurkan image Jokowi. Ini dilakukan kembali pada saat kampanye melawan Ahok di Jakarta. Narasi yang terus dikumandangkan adalah ancaman Kristen, ancaman Cina, ancaman Syiah, ancaman Ahmadiyah, ancaman kaum Yahudi, ancaman kaum kafir. Kelima, Prabowo tidak memiliki komitmen pada demokrasi. Di media internasional, Prabowo pernah mengakui Indonesia sebenarnya tidak siap untuk demokrasi. Dia pernah menyalahkan amandemen UUD 45 yang memungkinkan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung. Prabowo percaya bahwa Indonesia seharusnya dipimpin dengan meniru kedisiplinan militer. Dan terakhir adalah soal perang lawan korupsi. Saya meragukan komitmen Prabowo untuk memerangi korupsi. Keputusannya untuk mengawal keluarga Soeharto ketika Soeharto berjaya memimpin sebuah rezim yang disebut paling korup di dunia sudah menunjukkan sikapnya pada korupsi. Sekarang juga beredar ada indikasi korupsi di dalam lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpinnya. Tentu saja ini butuh bukti lebih lanjut. Tapi saya tidak akan heran kalau kabar itu benar adanya. Yang jelas, salah seorang kepercayaannya di Partai Gerindra, Edi Prabowo, sudah langsung ditahan karena kasus korupsi hanya dalam waktu 1 tahun setelah ia dilantik menjadi anggota Kabinet Jokowi. Sang Menteri Kelautan dan Perikanan itu semula dihukum 9 tahun sebelum kemudian dikurangi menjadi hanya 5 tahun penjara. Edi terbukti menerima suap $77.000 Amerika plus 24,6 miliar rupiah dari pengusaha terkait ekspor benih lobster. Tentu saja ini tak berarti Prabowo sendiri korup, tapi itu menunjukkan kehadiran koruptor di lingkungan terdekatnya. Jadi begitulah, setidaknya ada 6 alasan bagi saya untuk tidak bisa mendukung Prabowo sebagai Presiden Indonesia tahun 2024 nanti. Ya, dari Saya kita bisa melihat bahwa Ade Armando seorang Jokowi stulen dan sekaligus anti pada Presiden Prabowo. Maka pengangkatan dirinya sebagai komisaris di perusahaan milik negara bisa jadi masih campur tangan dari mantan Presiden Jokowi. Jokowi ingin berbuat sesuatu membalas budi semua orang-orang yang pernah berjasa mencitrakan dirinya seolah-olah orang baik, dan sekaligus menyerang semua lawan-lawan politik Jokowi. Ketika Jokowi membentuk Badan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu untuk mengusut pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo, termasuk memulihkan nama baik kader PKI dan keturunannya, Ade Armando pun sangat mendukung. Pengakuan Presiden Jokowi tentang 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah sesuatu yang harus dipuji dan didukung kita semua. Selain mengakui, Presiden juga menyesal bahwa kejahatan itu terjadi. Dia juga menyatakan pemerintah akan berusaha memulihkan hak-hak korban secara adil. Ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan seorang pemimpin dengan kualitas kenegarawanan yang tinggi. Laporan 12 kasus pelanggaran HAM itu disiapkan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu yang diketuai Mahfud MD. Disebut non-yudisial karena tim ini tidak sedang mengejar orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM tersebut. Yang menjadi pusat perhatian adalah menjawab kebutuhan mereka yang menjadi korban dari rangkaian pelanggaran HAM tersebut. Sebagai contoh, nasib para keturunan anggota PKI yang sampai sekarang masih menderita karena perlakuan pemerintah Orde Baru dan masyarakat di masa lalu. Hak-hak mereka harus dipulihkan. Atau ambil contoh yang lebih baru, misalnya saja penculikan para aktivis pro-demokrasi menjelang kejatuhan Orde Baru pada 1998. Salah satu aktivis yang hilang adalah Wiji Tukul. Kemungkinan besar ia sudah meninggal, istrinya pun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun Wiji memiliki 2 anak yang layak memperoleh jaminan kehidupan yang layak oleh negara. Kisah-kisah seperti ini sangat banyak dan harus diperhatikan. Apa yang dilakukan pemerintah Jokowi luar biasa. 12 pelanggaran HAM itu adalah bagian dari sejarah kelam masa lalu kita. Yang paling pahit tentu saja adalah tragedi 1965. Ini menyangkut korban lebih dari 1 juta orang dan keturunannya. Tapi juga ada tragedi Mei 98, penculikan para aktivis menjelang kejatuhan Orde Baru, penembakan mahasiswa Trisakti, penembakan misterius, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, peristiwa Rumah Godong Aceh 1998, peristiwa pembunuhan Dukun Santet tahun 98-99, peristiwa Simpang Kakak Aceh 99, peristiwa Wasior dan Wamena 2001, serta peristiwa Jambo Kepok Aceh 2003. Peristiwa ini menjadi heboh dan viral di awal tahun 2022 ketika Jokowi menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2022 yang disinyalir sebagai upaya pemulihan nama baik para kader PKI dan keturunannya. Walau menurut Komnas HAM bahwa permintaan maaf Jokowi hanya ditujukan kepada para kader PKI yang ditumpas setelah melakukan kudeta tahun 1965 dan para keturunannya, namun mayoritas mahasiswa dan rakyat Indonesia menolak. Kekejaman PKI pada rakyat dan negara tidak bisa begitu saja dimaafkan.
Namun demikian para loyalis Jokowi, termasuk Ade Armando sangat mendukung. Mereka hendak memulihkan nama baik para pemberontak yang telah mengorbankan para putra dan putri terbaik bangsa. Di sisi lain, upaya Jokowi mengungkit masa lalu Prabowo di tahun 2022 silam disinyalir tidak lebih dari sebuah ancaman dan tekanan atas kedekatan Prabowo dan Megawati kala itu. Bagi Ade Armando, kedekatan Megawati dan Prabowo adalah sebuah ancaman eksistensi bagi keluarga dan dinasti Jokowi. Jadi, Prabowo sama sekali belum selesai. Dan lihat saja sejumlah perkembangan politik akhir-akhir ini. Salah satu yang terpenting adalah, sekarang sudah semakin jelas, PDIP berencana untuk memasangkan Prabowo dan Puan Maharani untuk 2024. Dalam konteks itulah, berkembang narasi bahwa Puan nantinya hanya akan dicalonkan jadi wapres, sementara presnya adalah tidak lain dan tidak bukan Prabowo. Dalam hal ini Prabowo memang nampak sekedar dipilih untuk menyertakan Puan. Tapi yang penting, Puan bisa duduk di kursi istana. Mungkin memang bukan sebagai presiden, tapi pokoknya ya ada presiden-presidennya lah. Teman saya jauh bilang, mungkin saja pendukung Puan berharap Prabowo sakit atau bahkan lebih parah dari itu di periode 2024-2029. Sesuatu yang memang mungkin saja terjadi mengingat riwayat penyakitnya selama ini. Kalau itu benar terjadi, memang Puan yang akan jadi orang nomor 1 di Indonesia. Saya sih percaya itu cuma celetukan jahil. Tapi terlepas dari itu, yang terpenting adalah Prabowo kini menjadi salah satu sosok yang sangat potensial untuk maju ke gelanggang Pilpres 2024. Dan para pecinta Prabowo kini melihat idolanya mungkin akan menang. Dalam konteks itu pula, kini kita melihat manuver-manuver yang terus dilakukan untuk mempersatukan kubu Prabowo dengan kubu Megawati. Misalnya saja, kita baru saja mendengar berita tentang pemberian gelar Profesor Honoris Causa kepada Megawati oleh Universitas Pertahanan. Apakah Megawati secara akademis layak memperoleh gelar tersebut? Itu pertanyaan tidak penting, karena kita tahu semua bahwa itu adalah langkah politik. Universitas Pertahanan adalah universitas binaan Kementerian Pertahanan. Jadi pemberian gelar itu sulit untuk dilepaskan sebagai bagian dari proses pembangunan hubungan harmonis antara Mega dan Prabowo. Begitu juga pembangunan patung Soekarno naik kuda di lapangan bela negara Kementerian Pertahanan. Ini sebenarnya juga agak dipaksakan. Soekarno tentu saja bukan panglima perang, namun lagi-lagi penjelasannya tidak perlu seobjektif itu. Pembangunan patung itu nampaknya dilakukan demi menyenangkan hati Megawati. Dengan kata lain, kita sedang menyaksikan terbangunnya kembali koalisi Prabowo-Megawati. Kedekatan Prabowo-Megawati di tahun 2022 sukses membuat Jokowi ketar-ketir. Upaya membongkar kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo di masa lalu pun diungkit kembali. Dan disinilah peran para buzzer Jokowi seperti Ade Armando menjadi corong menebar ancaman dan ketakutan. Ade Armando tiba-tiba getol memberitakan bahwa Prabowo harus bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM di masa lalu. Ade Armando bahkan menuding bahwa pemberian gelar kepada Megawati oleh Sekolah Pertahanan tidak lebih dari upaya Prabowo untuk mendekatkan diri ke Megawati. Sebaliknya, Ade Armando menyebar informasi bahwa ide memasangkan Puan Maharani dengan Prabowo tidak lain hanyalah upaya agar Puan Maharani bisa menjadi presiden ketika Prabowo sakit atau meninggal. Kata yang sama tidak pernah kita dengar keluar dari mulut Ade Armando ketika kemudian Prabowo memilih Gibran sebagai wakilnya. Ade Armando sama sekali tidak pernah menyinggung bahwa jika sekarang dia berbalik mendukung Prabowo, hanya karena dia berharap Gibran akan mendapatkan warisan jabatan jika Prabowo berhalangan tetap sebagai presiden. Disinilah kita bisa melihat bagaimana sesatnya pemikiran seorang Ade Armando. Dia akan mati-matian mendiskreditkan orang-orang yang berseberangan politik keluarga Jokowi, namun bungkam jika keluarga Jokowi berada di posisi yang sama. Berbagai propaganda menjelekkan keluarga Soekarno sekaligus mengancam akan membongkar kasus pelanggaran HAM Prabowo sukses membuat Prabowo berubah pikiran. Dengan berbagai intrik memanfaatkan kekuasaan Jokowi kala itu, Prabowo akhirnya memilih Gibran dan menang di Pilpres 2024. Impian Ade Armando menggantungkan hidup pada negara pun akhirnya kesampaian. Menyusul para buzzer yang lain seperti Andi Aswan, Immanuel Ebenhaiser, Sylvester Matutina, Budi Ari dan lain-lain, dia tidak lagi harus bekerja keras, karena negara sudah menanggung semua kebutuhan hidupnya, walau tidak harus melakukan apa-apa.